Perkenalkan, nama saya Farel Putra Nababan. Saya dari kelas 10 IPA 2. Saya akan mempresentasikan tugas agama. Dalam bahasa Yunani adalah pistis, yaitu bagian tabit Allah. Kata setia secara umum dimaknai sebagai sikap berpegang teguh, taat, patuh dan teguh. Kesetiaan sering dilambangkan dengan burung merpati, karena ada suatu kepercayaan bahwa burung merpati selalu setia kepada pasangannya. Sebab firman Tuhan itu besar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Dalam Mazmur 33 ayat 4. Aku sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Itu tertulis dalam Ibrani 13 ayat 5. Contoh kesetiaan dalam keluarga itu, contohnya itu begini. Kita tidak boleh membantah orang tua atau melawan perkataan orang tua, karena orang tua itu telah membesarkan kita dari kecil hingga kita besar sampai sekarang. Yang kedua, nilai-nilai Kristus dan norma masyarakat dalam kesetiaan, kasih, dan keadilan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata adil berarti tidak berat sebelah. Sepatutnya tidak sewenang-wenangnya. 3 bentuk keadilan menurut Baron dan Bayreuth. Keadilan distributif mengacu pada penilaian individual mengenai apakah mereka menerima bagian yang adil dari hasil akhir proporsional dengan kontribusi mereka kepada hubungan sosial maupun manapun. Dan keadilan prosedur. Dalam Kamus Besar Indonesia KBBI, kata adil berarti tidak berat sebelah. Sepatutnya tidak sewenang-wenang. Keadilan distributif mengacu pada penilaian individual mengenai apakah mereka menerima bagian yang adil dari hasil akhir dan proporsional dengan kontribusi mereka kepada hubungan sosial manapun. Keadilan prosedural mengacu kepada prosedur yang digunakan untuk mendistribusi hasil. Keadilan interkasional mengacu pada sejauh mana orang menjelaskan atau berlaku adil dalam mengambil keputusan serta menunjukkan kepedulian dan sifat baik kepada orang yang menggunakan hasil tersebut. Dalam kitab Ulangan 16 ayat 18-20 mengemukakan kondisi adil dan 3 perkara, yaitu 1. Tidak memutarbalikkan fakta, tidak memandang bulu, dan tidak menerima suap. Dan contoh-contoh keadilan itu seperti berteman kepada siapapun tanpa memandang perbedaan, tidak memandang ras, suku apa dia, apa warna kulitnya, tidak. Yang kedua, berperilaku adil kepada siapapun. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai hak-hak yang dimiliki orang lain. Dalam Galatia 5 ayat 22-23 menunjukkan nilai-nilai kekristiani dalam buah-buah roh. Yang pertama, kasih. Kasih dalam bahasa Ibrani adalah afaf, yaitu dorongan yang dirasakan oleh 2 insane berbeda jenis kelamin yang tidak ada hubungan dengan dorongan seksual. Jenis-jenis kasih. 1. Kasih eros. Kasih yang didasari pada ketertarikan penampilan jasmani seperti seorang pria. Contohnya itu seperti ayah saya dan ibu saya. 2. Kasih philia. Kasih persahabatan seperti pertemanan, rekan kerja atau sahabat. Contohnya itu seperti saya dan teman saya. Kami saling mengasihi dari kecil hingga besar sampai sekarang. Yang ketiga, kasih storge. Kasih yang terjalin karena hubungan darah, orang tua dengan anak, kakak dengan adik atau persaudaraan. Kasih storge ini contohnya
seperti saya dengan adik saya. Kami saling mengasihi. Yang keempat, kasih agape. Kasih ilahi, kasih yang suka berkorban tanpa memandang objek kasihnya seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Kalau kasih agape ini saya tidak bisa memberikan contoh karena hanya Tuhan Yesus yang dapat mengasihi saya. Contoh kasih dalam penerapan hidup saya ambil dari Yohanes 3 ayat 16. Dalam pembacaan firman Tuhan Yohanes 3 ayat 16 ini tertulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, sukacita. Dalam bahasa Ibrani menggunakan kata simka. Artinya dalam keadaan gembira sekali. Sukacita ini adalah dampak persekutuan kita dengan Kristus. Bukan berarti kita terbebas dari kesulitan. Namun yang membebankan adalah sikap tenang, stabil, dan menguasai diri saat menghadapi masalah. Contoh sukacita ini seperti mendapatkan hal-hal baru atau barang-barang baru seperti kayak pakaian, baju, celana gitu. Yang kedua, damai sejahtera. Dalam bahasa Ibrani berasal dari kata shalom yang artinya keutuhan, kesejahteraan, kesehatan, kesembuhan, pembebasan, dan keselamatan. Saya akan membaca dari Matius 5 ayat 9. Di sini tertulis, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Contoh dari damai sejahtera itu saling menghargai, berusaha menciptakan suasana yang harmonis. Yang ketiga, kesabaran. Dalam bahasa Ibrani, erek, dan dalam bahasa Yunani, makhorhumia. Kesabaran bukan sifat yang pasif, melainkan penguasaan atau pengadilan dari Allah. Menghargai perlawanan manusia dan hal-hal yang menimbulkan amarahnya. Contoh kesabaran itu, contohnya itu kita tidak mudah terpancing emosi, tidak gampang emosi lah. Yang keempat, kemurahan. Dalam bahasa Ibrani, Chesed dan ken artinya kasih karunia dalam kasih karunia. Dalam bahasa Yunani, oktrimos atau krestotes, yaitu kebaikan hati. Contoh-contoh kemurahan hati itu seperti membantu tetangga yang sedang kesusahan. Yang kedua, membantu teman dengan ikhlas. Yang kelima, kebaikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, definisi kebaikan adalah sifat baik, perbuatan baik, kegunaan sifat manusia yang dianggap baik menurut sistem norma dan pandangan umum yang berlaku. Contoh-contoh kebaikan itu seperti membantu orang tanpa mengharapkan imbalan. Yang keenam, kelemah lembutan. Dalam bahasa Yunani adalah prais dan proates. Kelemah lembutan dalam memberi perhatian kepada sesama dan selalu peka terhadap hak-hak sesama. Contoh-contoh kelemah lembutan itu seperti tidak bersungut-sungut dalam melakukan sebuah hal, bekerja dengan ikhlas, membantu orang tua tanpa harus marah-marah. Dan yang ketujuh, penguasaan diri. Dalam bahasa Yunani, ekratos yang artinya kekuatan di dalam kekuatan yang dibutuhkan untuk melawan hasrat kedagingan. Contoh-contoh dari penguasaan diri. Yang pertama itu kita tidak boleh mudah terpancing emosi. Baru tidak berpihak seperti bersewenang-wenangnya melakukan seseorang.
Sekian dari saya tentang pengertian dari nilai-nilai kekristiani. Sekian dari saya, terima kasih.